Bahlil langsung menyatakan 22 September Rempang harus kosong. Belanda saja tidak sejahat itu di negeri ini sejak zaman dia Belanda menjajah. Kok ada orang jahat begini? Hanya sebulan rakyat harus diusir yang sudah puluhan tahun, ratusan tahun tinggal di situ. Nah, ini betul-betul menurut saya sangat berbahaya bagi bangsa ini. Nggak ribut-ribut amat awalnya. Tuh apa namanya? Setingkat Gus Dur loh yang menurut saya sangat dihormati, apalagi hanya setingkat Jokowi. Nah, yang perlu kita hilangkan di pikiran kita semua adalah ini seakan-akan Jokowi ini orang kuat. Itu hilangkan, bukan siapa-siapa, karena dia sudah merusak rakyat. Itu menurut saya yang harus kita hilangkan dulu. Kuatnya dia hanya karena didukung oleh oligarki, bukan siapa-siapa menurut saya. Nah, dan kita sudah tahu oligarkinya siapa. Pulang dari kita semua bahwa tugas kita adalah menyelamatkan negara dari cengkraman oligarki yang bonekanya adalah Jokowi dan Fufu Papa. Kalau partai politik sudah mau ketemu oposisi, artinya ruang kebenaran mulai tersingkap di depan. Nah, selama ini kami susah sekali ketemu. Nah, sekarang sudah ketemu. Dalam satu forum yang mengini Jokowi. Nah, saya ingin menjelaskan, Jokowi sebenarnya mengkudeta negeri ini dan mengkudeta partai yang mendukungnya itu bulan November 2015. Di saat itu saya dengan Pak Sudirman Said membongkar Papa minta saham dan dimarahi karena menyinggung oligarki. Nah, di situ saya melihat Pak Jokowi negara ini sudah dikudeta oleh Jokowi bersama oligarki. Disitulah PDIP ditinggalkan, partai-partai ditinggalkan, sehingga bulan Juli puncaknya 2016 terjadi reshuffle kabinet yang membuang semua menteri-menteri yang punya integritas. Sudirman Said, Rizal Ramli, Anies Baswedan, dan masuklah oligarki ke dalam politik. Jadi sebenarnya kita harus menganggap bahwa Jokowi sudah melakukan kudeta bersama oligarki itu 2015 dan berlanjut 2017. Setelah itu Jokowi mengabaikan semua, termasuk ketua partai yang membesarkan Jokowi sekeluarga. Sekeluarga maksudnya semua dibesarkan oleh dia. Nah, jadi kalau sakit hati kita ke Jokowi kira-kira diukur 1 sampai 10, kalau saya 5, Deddy Sitorus harinya 9, 11. Nah, itulah yang terjadi sehingga apapun yang kita lakukan, partai-partai lakukan, itu bagi Jokowi tidak penting. Bagi Jokowi tidak penting. Konsultan politik mereka memberitahu bahwa Pak Jokowi yang penting Bapak punya uang, maka semua dibereskan. Itu asumsi politik dia. Kenapa Jokowi melakukan itu? Karena dia tahu IQ orang-orang Indonesia sekarang yang dibikin oleh dia juga itu tinggal 78 IQ 78. Nah, dia pelihara penerima bansos 120 juta orang. Itu yang tiap 3 bulan menunggu bansos. Dia rusak sistem pendidikan nasional sehingga pendidikan sekarang hanya 60% pendidikan SD ke bawah. Nah, dia tahu struktur sosial seperti itu, maka oligarki lah yang bisa menyelesaikan. Tidak butuh dia partai. Dan faktanya memang dilakukan seperti itu terus. Nah, sekarang, tapi kita harus tahu, dan dia tahu bahwa partai-partai ini, ya tadi yang Pak Deddy Sitorus katakan, tidak sedikit tokohnya disuruh mengambil mangga tetangga baru dipotret, gitu kan, kira-kira begitu. Nah, baru foto itu yang dipegang, kau mencuri mangga tetangga. Nah,
Kira-kira, nah itu yang dilakukan. Jadi, nah saya berharap ini masyarakat harus paham semua. Itulah kenapa kalau bapak-bapak lihat kenapa saya betul-betul titik fokus untuk mengini oligarki. Karena oligarki inilah sebenarnya yang menguasai negara. Nah, siapa yang berkepentingan agar Gibran menjadi presiden? Oligarki. Siapa yang berkepentingan agar Prabowo lemah? Oligarki. Siapa yang berkepentingan sehingga surat perintah 13 Oktober Solo itu terjadi? Itu oligarki. Sehingga berantakan semua. Nah, kita harus ini bahwa apakah Prabowo, jadi saya menyatakan begini, kekuatan Jokowi itu hanya satu, oligarki saja. Kalau ini kita bisa potong, maka dia sudah tidak punya kekuatan apa-apa, karena partainya juga sudah nggak ada. Nah, jadi mohon izin saya fokus bahwa ini oligarki, negara ini harus diambil alih oleh rakyat kembali dari oligarki. Dan ingat, di buku Prabowo sebenarnya yang diperjuangkan itu hanya dua. Dia menyatakan, saya masuk ke politik agar bisa membuat kebijakan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dari oligarki. Itu di bukunya beliau katakan. Paradoks. Yang kedua, menyatakan bahwa agar ekonomi kembali ke rakyat dari penguasaan oligarki. Nah, itu saya pikir yang ini. Jadi kita, kalau Pak Prabowo ini, kita semua dua orang ini mau membantu dia untuk melaksanakan bukunya dia itu, Paradoks Indonesia. Kalau beliau tidak melakukan, maka bisa jadi beliaunya jadi paradoks. Itu kan kita nggak mau. Kalau dia jadi paradoks, maka Gibran jadi presiden, gitu kan? Paradoks itu, Prabowo. Hah? Paradoks Prabowo. Nah, tapi itu saya nggak mau karena Gibran jadi presiden, gitu. Nah, Gibran presiden bertepuk tangan oligarki Pantai Utara Jakarta. Nah, terakhir saya ingin meminta pemahaman kita bagaimana sih oligarki mencengkram negara ini dengan sangat terstruktur. Pra kemerdekaan itu oligarki itu membantu tentara rakyat memberikan makan. Dan ingat, oligarki saat itu bukan etnis yang oligarki sekarang. Saya nggak usah jelaskan supaya jelas. Jadi jangan oligarki sekarang seakan-akan berperan terhadap negara. Pada saat zaman kemerdekaan, oligarki yang etnis sekarang itu sama sekali tidak ada yang membantu tentara rakyat berjuang. Nah, Orde Lama, Bung Karno, itu oligarki yang kaya raya yang menyumbang. Monas, Garuda, itu dari Aceh. Bukan oligarki mereka. Pada saat Pak Harto itu, oligarkinya, kita sebut nama dulu Jimbaran, itu Pak Harto masih melarang mengambil tanah, masih melarang mengambil tambang, boleh berdagang, tapi di luar tidak boleh masuk ke mengambil hak-hak negara dan hak rakyat. Itu tegas, nggak bisa masuk. Nah, setelah reformasi, oligarki ini melakukan kudeta terhadap konstitusi. Dan kita harus paham, amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu tidak lepas dari agenda mereka. Itu agenda mereka tuh, sehingga itu gampang sekali diubah. Terus setelah itu masuklah kudeta dia 2015 oleh Jokowi. Nah, saat itu merasa bahwa ini sudah bebas sekali, maka dia ubah undang-undang apapun sesuai dengan dia, termasuk undang-undang Cipta Kerja. Itu dia lakukan. Itu adalah pesanan oligarki. Setelah itu berhasil, udah ada pasangan undang-undangnya, maka dia ubah menjadi PSN di mana-mana atas keinginan oligarki. Nah, oligarki saat ini, kalau oligarki pada saat Pak Bung Karno, saya bilang itu di halaman rumah, lempar daging masuk, lempar ayam masuk, itu di luar rumah. Pada saat Pak Harto itu ada di pavilion, nggak boleh masuk ruang utama. Pada saat Jokowi itu dia ngusir penghuninya yang dia ada di dalam dapur mereka. Di dapur mereka. Nah, itulah oligarki, itulah yang Nah, sekarang dia sangat berkepentingan kepada Fufu Fafa berlanjut.
Jadi yang kita lawan ini adalah mengambil kembali kudeta negara ini oleh oligarki bersama dinasti Jokowi. Itu yang kita harus ambil alih dan kembalikan kedaulatan kepada rakyat dengan mekanisme yang ada. Nah, itu saya mutar-mutar semua itu yang terjadi. Coba saya bayangkan. Bulan Juni, itu bulan Juni atau Juli, Juli dulu Jokowi menandatangani, contoh saja bagaimana oligarki. Juli dia tandatangani rempang kerjasama Cina tentang rempang di Cina sana, disaksikan Jokowi dan Jinping. Agustus Menteri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang tandatangani di sana itu Bahlil. Kita harus mulai sebut nama supaya jangan mereka terus enak aja. Nama kita harus mulai sekarang karena kita harus identifikasi siapa sebenarnya alat-alat oligarki di negeri ini dan berbungkus politik. Airlangga Hartarto Agustus menyatakan menandatangani PSN Rempang. Bahlil langsung menyatakan 22 September Rempang harus kosong. Belanda saja tidak sejahat itu di negeri ini sejak zaman dia menjajah. Kok ada orang jahat begini? Hanya sebulan rakyat harus diusir yang sudah puluhan tahun, ratusan tahun tinggal di situ. Nah, ini betul-betul menurut saya sangat berbahaya bagi bangsa ini. Kita tidak tahu, ini sedang diskusi kita di sini. Tahu-tahu nanti rumah kita sudah ditetapkan dengan PSN, maka kita digusur. Kita tidak tahu. Ya, NJOP-nya tidak. Ini semua sudah di. Jadi jangan sampai ibu merasa punya warisan ke anak ibu, padahal sudah diambil semua oligarki dengan Jokowi sebagai bonekanya. Itu yang harus kita ini kan. Nah, itulah coba bayangkan. Ada satu provinsi itu tanah izin macam-macam di provinsi itu. Ada 5 provinsi, ada satu, tapi nggak usah saya sebutkan cuma nanti dianggap provokasi lagi. Yang tanah-tanah yang diserahkan ke oligarki sudah lebih luas dari provinsi tersebut. Artinya seluruh rakyat yang tinggal di provinsi itu sudah menumpang, tinggal menunggu diusir. Jadi kalau Fufu-Fafa ini terus jadi dinasti terus, maka ini kita semua menjadi penumpang dan akan diusir oleh mereka. Itu yang harus kita harus ingat semua. Nah, itulah saya pikir. Jadi saya menyatakan Pak Deddy Sitorus, terima kasih. Kami tujuan perjuangan kita sama, melepaskan negeri ini dari kekuasaan dinasti Jokowi bersama oligarki. Saatnya kita bersatu menyelamatkan bangsa ini dari oligarki dan memakai boneka Jokowi. Siapapun yang setujuan itu, itulah teman kita. Itu dulu menurut saya yang harus kita lakukan. Dan saya sangat berharap, ya terima kasih ke Mas Hasto sudah membuka. Saya yakin akan membuka yang lain. Saya yakin menteri-menteri yang terdesak nanti, yang ditugaskan macam-macam akan bernyanyi juga. Jadi tinggal menunggu waktu. Saya di dalam pemerintahan 34 tahun. Biasanya di 1 tahun setelah pemerintahan itu akan banyak penyanyi dan itu nyanyiannya sumbang semua. Nah, tentang pergerakan, saya pikir memang betul. Saya sering menyatakan kalau terlalu ilmiah itu rakyat tidak merasa penting. Saya pengalaman 6 bulan 26 hari ini itu turun tiap hari ke PSN PIK 2 dan itu baru kita punya fakta bukan ini dan itu bisa menggerakkan seluruh Indonesia. Jadi saya pikir saya setuju memang bahwa kita konsisten saja, jangan terlalu banyak agenda. Agenda kita adalah negara telah dikooptasi oleh boneka Jokowi yang belakangnya adalah oligarki. Itu agenda tunggal kita yang harus kita lakukan. Nah, caranya tadi Pak Eros menyatakan, oke, hari ini kita tidak berharap terjadi proses lewat partai, tapi saya nggak tahu besok. Siapa tahu besok itu terjadi. Nah, itu kita ingatlah. Dulu Gus Dur itu di impeach tuh nggak ribut-ribut amat awalnya. Tuh
setingkat Gus Dur loh, yang menurut saya sangat dihormati, apalagi hanya setingkat Jokowi. Nah, yang perlu kita hilangkan di pikiran kita semua adalah ini seakan-akan Jokowi ini orang kuat. Itu hilangkan, bukan siapa-siapa, karena dia sudah merusak rakyat. Itu menurut saya yang harus kita hilangkan dulu. Kuatnya dia hanya karena didukung oleh oligarki, bukan siapa-siapa menurut saya. Nah, dan kita sudah tahu oligarkinya siapa, kita sudah tahu. Jadi itu yang kita, dan mungkin saja kita nggak tahu di atas oligarki ini sudah mikir nih, lama-lama kita kena juga nih. Nah, itu menurut saya kita terus berjuang bersama. Dan saya sih melihat bahwa tadi yang dikatakan, saya melihat dengan kesadaran publik mulai seperti ini sekarang, dan memang publik kita harus sadarkan terus, maka saya punya keyakinan bahwa insya Allah negara ini masih bisa kita selamatkan. Jadi pulang dari kita semua bahwa tugas kita adalah menyelamatkan negara dari cengkraman oligarki yang bonekanya adalah Jokowi dan Fufu Papa. Ya. Terima kasih.